Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nengaseni Agustin dengan NPM 22160510112 dari kelas genap. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pemasaran. Definisi riset pemasaran. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan penelitian pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman tentang pemasaran sebagai suatu proses. Sistem riset pemasaran, manajer pemasaran seringkali menugaskan studi pemasaran formal mengenai masalah dan peluang tertentu seperti survei pasar, tes preferensi produk, perkiraan penjualan berdasarkan wilayah, atau evaluasi periklanan. Tugas penelitian pemasaran adalah menghasilkan wawasan untuk membantu mengambil keputusan manajer pemasaran. Peran dan sistem informasi pemasaran dan sistem dukungan keputusan pemasaran dalam pengambilan keputusan pemasaran. Di masa kini, perusahaan yang mahir dalam sistem informasi pemasaran mempunyai internet yang mudah digunakan dan memiliki banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai. Sistem informasi pemasaran berguna untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pemasaran. Proses riset pemasaran ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan masalah alternatif, kebutuhan, dan tujuan penelitian. Yang kedua, kembangkan rencana penelitian. Membuat keputusan tentang sumber data pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang ketiga, kumpulkan data. Tahap untuk mencari responden yang termasuk ke dalam populasi riset. Yang keempat, analisis informasi, mencari lebih dalam informasi yang harus didapatkan pada saat melakukan riset. Yang kelima, presentasikan temuannya. Menerjemahkan data dan informasi menjadi wawasan dan rekomendasi, juga mempertimbangkan cara untuk membuat temuan tersebut dapat dimengerti dan menarik. Yang keenam, membuat keputusan. Keputusan hasil riset ada pada peneliti, apakah solusi yang baik akan diberikan atau tidak. Memperkirakan permintaan. Saat ini, dalam memperkirakan permintaan pasar, eksekutif pemasaran ingin memperkirakan total potensi pasar wilayah, dan total penjualan industri dan pangsa pasar. Penjualan industri dan pangsa pasar, selain memperkirakan potensi total dan potensi wilayah perusahaan, perlu mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasaran ini, berarti mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Yang kedua, total potensi pasar. Penjualan maksimum yang tersedia bagi semua perusahaan dalam suatu industri selama periode tertentu berdasarkan tingkat upaya pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, potensi pasar daerah. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal di wilayah terbaik mereka perlu memperkirakan potensi pasar di berbagai kota, negara, bagian, dan negara. Kekuatan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan demografis. Faktor demografis utama yang dipantau pemasar adalah populasi, termasuk ukuran dan laju pertumbuhan penduduk di kota dan negara, di distribusi umur dan campuran etnis, tingkat pendidikan, dan pola rumah tangga. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan hidup perusahaan menjadi kebutuhan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam rencana strategis perusahaan. Tren yang harus diwaspadai oleh pemasar seperti kekurangan bahan mentah, terutama air, peningkatan biaya energi, peningkatan tingkat polusi, dan perubahan peran pemerintah. Yang ketiga, lingkungan sosial. Dan dari lingkungan sosial,
ini kita menyerap hampir secara tidak sadar suatu pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan kita dengan diri kita sendiri, orang lain, organisasi masyarakat alam, dan alam semesta. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Pemasar harus memahami psikologi konsumen dan tingkat serta distribusi pendapatan, tabungan hutang, dan kredit. Kekuatan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan teknologi. Pemasar harus memantau tren teknologi berikut, laju perubahan yang semakin cepat, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran penelitian dan pengembangan yang bervariasi, dan peningkatan regulasi perubahan teknologi. Yang kedua, lingkungan politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari undang-undang lembaga pemerintah dan kelompok menekankan yang mempengaruhi organisasi dan individu. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Gimana Ayu? Kok lupa gua? Mana? Stop.